Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan bagi kami, menyelamatkan dan membaharui hidup kami lewat putranya Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia seperti kami. Terima kasih Bunda Maria atas hari raya kabar sukacita ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, hari ini adalah hari raya Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Seorang kudus pernah mengatakan, tak pernah henti-hentinya kita berbicara tentang Maria. Dari sudut manapun, seperti kita bicara tentang ibu kita yang penuh kasih sayang, mencintai dan memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Maria lebih daripada itu. Maria tidak hanya mencintai putra-putrinya sepanjang masa, sepanjang waktu. Maka dalam doa Maria kita sebutkan, ya, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Cinta Maria itu cinta abadi, kekal, dan selalu mendoakan kita, dalam tanda petik menyelamatkan kita dari segala belenggu kejahatan, belenggu dosa, belenggu iblis. Dan itulah yang kita syukuri. Kita punya seorang ibu yang luar biasa, penuh kasih sayang yang melimpah. Semoga pada hari raya Maria dikandung tanpa noda ini kita semakin mengerti dan memahami. Karena dengan jawaban ya kepada fiat voluntas tua itu, maka kita dapat masuk ke pintu gerbang keselamatan. Masuk ke pintu gerbang keselamatan. Dan kita bersyukur karena dengan jawaban Maria itu kita diselamatkan, kita ditebus, kita diberi rahmat melimpah. Kodrat kita sebagai manusia yang telah dihancurkan oleh kuasa dosa, sekarang kembali dibaharui sebagai anak Allah. Dan kita tahu siapakah yang kemudian menyelamatkan kita, Yesus Kristus, penyelamat, penebus, putranya sendiri. Dan Maria seperti seorang ibu, layaknya semua ibu, yang memberikan segala dirinya kepada kita semua. Tidak ada yang tidak diberikan oleh ibu kita. Itulah Maria. Dan bukan hanya setelah di dunia ini, maka di surga pun Tuhan memberikan itu kepada kita, Bunda Maria pendamping, penyegaran, pemberian diri, penyelamatan, doa. Yang kedua, kitab suci yang kita kenal sekarang ini adalah pertama-tama dari Maria. Ketika Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan, mengalami semua pewahyuan tentang rencana Allah, tentang keselamatan, tentang Sang Juru Selamat, itu dari Maria. Pengalaman Maria pribadi personal dengan Yesus, dengan Allah, itulah yang disampaikan kepada anaknya Yesus, kepada para rasul. Jadi pertama-tama Maria adalah pewarta sabda, ya, pewarta firman Tuhan yang nyata, ya, dalam proses itu dia menerimanya, masuk dalam tubuh dan raga dan mengatakan ya. Lalu dalam proses menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkan, dibagikan kepada orang lain, dibagikan kepada anak Yesus, disampaikan kepada Yosef, ya, disampaikan kepada para rasul. Jadi Maria ikut serta dalam karya keselamatan itu, ya, dan disampaikan. Dan itulah yang kemudian ditulis oleh Lukas, terutama seorang dokter, seorang tabib yang bisa menulis, bisa mengungkapkan semua pengalaman iman Bunda Maria akan Allah, pengalaman Bunda Maria dengan Yesus. Yohanes juga dalam kisah tentang pernikahan di Kana, perubahan anggur, air menjadi anggur.
Itu semua peranan Maria yang tak terlukiskan sebagai pewarta sabda yang diresapkan oleh para rasul lalu diungkapkan dengan cara sesuai dengan karakter dan watak mereka masing-masing. Yohanes, Lukas, Matius. Maka saudaraku terkasih, kita semua diajak untuk mewartakan kabar gembira ini, ya, kabar sukacita ini. Kenapa? Karena Yesuslah, dengan adanya Yesus Allah menjadi manusia sesuai dengan janji Allah dari Abraham sampai sekarang. Janji itu dan terpenuhi dalam diri Yesus. Maka ketika kabar gembira itu disampaikan kepada Maria, itu menimbulkan suatu shocking, suatu yang tremendous, suatu yang mengagumkan, tapi suatu yang menakutkan. Maka Maria ketika mendapat kabar itu menjadi, aku belum bersuami. Jadi kita lihat di situ, kita bersyukur saudaraku. Anda sebagai orang Katolik, kita sebagai orang Katolik, jalan kita itu adalah jalan yang benar, Yudeo-Kristiani, ya, Yudeo-Kristian. Dari sejarah bangsa Yahudi, dari Abraham sampai nabi-nabi, dan kemudian janji itu kepada kita semua. Yesaya, akan datang lahirlah seorang perawan yang akan mengembalikan kerajaan Daud selama-lamanya, keabadian, dan itulah Yesus sampai sekarang. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kenapa gereja setiap pagi jam 6, siang jam 12, sore jam 6 sore lagi ada Angelus. Kita diingatkan lagi betapa jawaban Maria itu menjadi harus jawaban kita juga. Ya kepada kehendak Tuhan, ya kepada kebaikan, ya kepada keselamatan. Kita pewarta sabda Allah seperti Bunda Maria, dan Anda, saya, kita semua menjadi pewarta sabda Allah, bahwa jalan kita percaya kepada iman, percaya kepada Kristus, itu jalan keselamatan yang harus disampaikan kepada orang lain. Mereka terima atau tidak terserah, yang penting kita berusaha membagikan pengalaman akan Allah itu yang kita terima, ya, dalam pengalaman pribadi kita, dalam pengalaman kitab suci yang kita terangkan kepada orang lain. Anda dan saya menjadi penyaksi iman, ya, pewarta iman, pewarta kasih Tuhan bagi semua orang. Semoga Anda dan saya dan kita semua seperti Bunda Maria membagikan kabar gembira keselamatan itu. Dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu keselamatan yang kekal dan keselamatan yang pasti. Sekali lagi saya mengatakan pasti, asal kita taat setia kepada Tuhan. Pasti itu akan memberikan keselamatan. Semoga Anda dan saya dan kita semua mengalami kasih Allah yang melimpah, ya, dan menjadi pewarta sabda, tidak takut, tidak malu menjadi orang yang percaya pada Yesus. Di tengah segala kesulitan itu, kita bergembira mewartakan seperti Maria juga mewartakan kegembiraan itu kepada Elizabeth, lalu bernyanyi magnificat. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Siapalah kita ini? Semoga kabar sukacita itu yang diterima Maria dibagikan kepada anaknya Yesus, kepada para rasul, kepada Yosef, kepada kita semua lewat Injil, kitab suci, dan kita juga membagikan itu kepada orang lain. Saatnya Anda semua dan kita semua menjadi pewarta-pewarta kabar gembira. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Semoga Anda dan saya menjadi pewarta kabar gembira dimanapun kita berada. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.